materi hari ini. Langsung saja pembahasan dari kelompok 7 yaitu tentang kaidah usuliyah, mantuk dan mafhum. Secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Pada dasarnya mantuk ada yang berupa nas, zahir. Yang pertama, nas adalah lafaz yang bentuknya telah dapat menunjukkan makna yang secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Yang kedua yaitu zahir lurus, karena bertentangan dengan kenyataan. Untuk meluruskan maknanya perlu disisipkan secara tersirat kata al-is atau dosa atau hukum, sehingga demikian arti hadis menjadi diangkatkan dari umatku, atau dosa atau hukum, perbuatan tersalah, karena lupa atau karena keterpaksaan. Mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafal atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan. Mafhum dapat dibagi kepada dua macam, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum. Lanjut. Disebut mafhum muwafaqah karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis. Mafhum muwafaqah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat maupun nafi. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu fahwal kitab dan lahnal kitab. B. Zahir dan muawwal. Zahir menurut istilah usul fiqh adalah artinya ragu-ragukan di antara dua perkara atau dua lafaz, sedangkan salah satunya adalah lebih jelas. Maksudnya adalah suatu lafaz yang bisa diartikan dengan dua makna, tetapi tinjauan dari segi bahasa menunjukkan bahwa salah satu maknanya artinya lebih jelas atau lebih menonjol pada lafaz tersebut daripada makna lainnya. Hukum zahir yang dimaksud dengan hukum zahir adalah dalam hal bagaimana kita boleh atau harus berpegang pada makna yang zahir, dan dalam keadaan bagaimana pula kita boleh meninggalkan arti zahir. Para ulama usul fikih memberi hukum tentang pemakaian lafal zahir. C. Nasah. Di dalam beberapa hukum Islam, pada prinsipnya terdapat beberapa istilah nasah yang menunjukkan arti membatalkan. Sedangkan di dalam hukum yang bisa membatalkan disebut dengan nasi, kriteria, dan nas-nas yang tidak menerima nasah. Pertama, kriteria nasah. Dalam menanggapi masalah yang terdapat di beberapa syarat yang harus ada pada unsur-unsur nasah, para ulama ahli usul fikih telah berbeda pendapat bahwa nasi syaratnya itu A. Nasah harus terpisah dari mansukh, B. Hukum yang telah ada pada nasah juga harus lebih kuat dibanding dengan hukum yang ada pada mansukh. C. Nasi harus menunjukkan bukti yaitu dengan berupa dalil syarah. Jika tidak, maka akan diibaratkan seperti kematian. Maka hal ini tidak dapat disebut nasah, sebab hukum yang terdapat pada maut itu tidak ada. D. Adanya nasi itu terletak setelah mansukh. 2. Mansukh. Syaratnya yaitu mansukh tidak harus dibatasi oleh waktu. Misalnya, dalam menetapkan hukum kebolehan di dalam makan dan minum pada malam hari di bulan puasa, maka kebolehan ini masih dibatasi sampai terbitnya fajar. Jika fajar itu sudah terbit, maka kebolehan itu kan hilang dengan sendirinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Dari uraian di atas terdapat beberapa rukun nasah
yaitu ada 4. Di antaranya ada al-nas, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan tentang adanya pembatalan atau penghapusan berlakunya hukum yang telah ada. B. Nasi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang telah membuat suatu hukum dan Dia pula yang membatalkannya. Hal ini sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, nasi pada dasarnya yaitu Allah Subhanahu Coba di Ya,